Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, 3 berita yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari negara tetangga dekat kita, yaitu Singapura, bos. Yang kini tiba-tiba didesak untuk menangkap mantan Presiden Sri Lanka yang saat ini tengah bersembunyi di Singapura. Mantan presiden korup itu pun diklaim menggunakan Singapura sebagai tempat kabur dari tanggung jawabnya terhadap kejahatan di negara Sri Lanka. Nah, lantas apakah Singapura akan menangkapnya dan siapakah sebenarnya yang mendesak Singapura untuk mengadili Raja Paksa Sri Lanka ini? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari negara-negara anggota BRICS. Rusia, China, and the Gang yang kini kabarnya tengah bersiap untuk menciptakan mata uang cadangan internasional baru untuk mengalahkan dolar Amerika. Nah, mata uang seperti apakah itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang cukup panas kali ini datang dari Korea Utara yang kabarnya akan mengirimkan para pekerjanya untuk membangun kembali wilayah Donbas, wilayah Ukraina yang saat ini telah dibebaskan oleh Rusia dan diakui kedaulatannya oleh Korea Utara. Nah, makin lama makin panas nih, bos. Apakah para pekerja migran Korea Utara nantinya akan menguasai wilayah Donbas? Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita yang pertama, negara Singapura pun sepertinya kini harus menerima konsekuensi atas sikapnya yang menerima pelarian mantan presiden korup yang kabur dari Sri Lanka itu, bos. Di mana kini Singapura pun tiba-tiba didesak untuk menangkap alias mengadili mantan presiden Sri Lanka yang kabur dari negaranya itu. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, sebuah kelompok pemerhati hak asasi manusia internasional, yaitu Truth and Justice Project, yang berbasis di Afrika Selatan, baru-baru ini telah mendesak pemerintah Singapura agar menggunakan yurisdiksi universalnya untuk menangkap mantan presiden Sri Lanka itu, dengan alasan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Tak main-main, bos. Kelompok HAM ini pun meminta Singapura untuk mendakwa Raja Paksa atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang saudara dalam beberapa dekade lalu, di mana Raja Paksa ini pun ternyata dinilai bertanggung jawab ketika konflik dengan kelompok separatis Tamil pecah pada tahun 2009 lalu, dan mereka pun menuduh pasukan pemerintah saat itu merenggut sekitar 40.000 nyawa warga sipil dalam minggu-minggu terakhir perang saudara berlangsung. Nah, tak sembarangan, bos. Terkait desakan untuk menangkap mantan presiden Sri Lanka ini, kantor Jaksa Agung Singapura atau AGC pun telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima pengaduan itu pada akhir pekan lalu. Namun meskipun begitu, juru bicara kantor Jaksa Agung Singapura pun tak bisa berkomentar lebih lanjut soal masalah ini, bos. Dan pihak Raja Paksa pun juga tak segera bisa merespon permintaan komentar dari Reuters terkait hal ini. Nah, apakah Singapura akan menangkap mantan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa ini? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bosku. Oke, berita kedua yang cukup mantap kali ini datang lagi dari BRICS, sebuah geng dagang kelompok 5 negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, baru-baru ini ternyata BRICS pun diketahui tengah bersiap untuk menciptakan mata uang baru, bos, sebagai mata uang cadangan internasional. Analis pun percaya bahwa mata uang cadangan ini dimaksudkan untuk menyaingi dolar Amerika dan mata uang hak penarikan khusus dana moneter internasional. Dan hal ini pun kabarnya telah dipersiapkan sejak KTT BRICS pada akhir bulan Juni lalu, di mana pada saat itu Presiden Rusia Vladimir Putin pun berkata bahwa masalah menciptakan mata uang cadangan internasional berdasarkan sekeranjang mata uang negara kita sedang ditinjau. Kami siap bekerja sama secara terbuka dengan semua mitra yang adil. Nah, mantap jos nih, bos. Sepertinya negara-negara blok timur semakin kompak untuk mulai mengalahkan dominasi hegemoni Amerika Serikat di bumi ini. Seorang kepala pasar global di ING yaitu Mr. Chris Tanner pun mengatakan bahwa ini adalah langkah untuk mengatasi anggapan hegemoni Amerika Serikat terhadap IMF, dan ini akan memungkinkan BRICS
untuk membangun lingkup pengaruh dan unit mata uang mereka sendiri di dalam lingkup itu. Di mana artinya para anggota BRICS ini pun kini telah berusaha untuk menjadi mandiri bos. Artinya berusaha untuk keluar dari ketergantungan mereka pada dominasi dolar Amerika Serikat, di mana saat ini seperti yang kalian ketahui, transaksi mata uang dunia sebagian besar menggunakan dolar. Nah, seperti yang kalian tahu, ada 3 negara kini yang kabarnya akan siap untuk bergabung lagi ke dalam BRICS. Negara itu yaitu adalah Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Lantas, bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan bergabung dengan BRICS? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bosku. Oke, berita ketiga yang cukup mantap kali ini datang dari Korea Utara yang kabarnya diminta agar mengirimkan para pekerjanya untuk membangun kembali kota Donbas yang saat ini telah dibebaskan oleh Rusia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini Duta Besar Rusia di Pyongyang, yaitu Alexander Matsegora pun mengatakan bahwa Korea Utara mungkin akan mengirimkan pekerja mereka ke Donbas untuk membenahi kehancuran wilayah di Ukraina Timur, di mana menurut beliau para pekerja konstruksi Korea Utara itu menurutnya sangat berkualitas, pekerja keras dan mau bekerja dalam kondisi yang paling sulit. Mantap josnya bos. Menurutnya para pekerja Korea Utara itu pun dapat membantu Rusia Donbas dalam mengembalikan fasilitas sosial, infrastruktur, dan industri di wilayah tersebut yang sebelumnya telah hancur akibat perang Rusia-Ukraina. Sebagaimana diberitakan The Guardian, komentar Matsegora ini pun muncul tak lama setelah Korea Utara mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk bos. Bahkan negaranya Opa Kim Jong-un ini pun juga menuduh Ukraina mengikuti Amerika Serikat dan bertindak tegas ke Pyongyang. Dan merespon pernyataan tersebut, Ukraina pun langsung memutus hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan menuduh Pyongyang merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Dan kini, akhirnya malah pekerja Korea Utara lah yang kabarnya akan menggarap proyek konstruksi di wilayah Donbas. Apa nggak makin panas tuh bos Ukraina? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense.